Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Rifki dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Komputer dan jurusan Sistem Komputer angkatan 2020. Di sini saya ingin memaparkan atau menyampaikan materi berupa presentasi mengenai cyber ethics. Di sini ada 3 pembahasan yang akan saya berikan tentang cyber ethics. Yang pertama itu pelanggaran cyber ethics, kasus tingkat nasional dan internasional. Kedua, contoh pelanggaran cyber ethics. Ketiga, pasal-pasal pelanggaran tentang cyber ethics. Pertama, pelanggaran cyber ethics nasional dan internasional. Sebelum masuk ke pembahasan, pertama-tama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengapa bisa sebuah pelanggaran cyber ethics itu dapat terjadi. Penyebab utama pelanggaran cyber ethics yang pertama itu adanya kerentanan pada sistem yang digunakan, kedua kesalahan pengguna atau human error, ketiga cyber security yang lemah. Pertama, adanya kerentanan pada sistem yang digunakan. Penyebab cybercrime pertama yang umum terjadi adalah adanya kerentanan atau kelemahan pada sistem yang kita gunakan. Kerentanan keamanan ini tidak segera diperbaiki dapat memberi cyber hacker sebuah akses yang mudah untuk dapat masuk ke dalam sistem dengan melakukan penetration testing secara rutin agar kerentanan keamanan dapat segera ditambal atau diperbaiki. Kedua, kesalahan penggunaan atau human error. Human error juga menjadi salah satu penyebab cybercrime. Penggunaan sering tidak aware dengan cyber security sehingga melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat sistem menjadi rentan atau mudah diretas. Contohnya seperti menggunakan kata sandi yang lemah, berbagai credential akun, mudah tertipu dengan phishing, membuka link yang mencurigakan, dan masih banyak lain lagi. Tiga, cyber security yang lemah. Salah satu contoh cybercrime yang sering menyerang adalah infeksi malware, baik itu dalam bentuk ransomware, worm, trojan, atau yang lain. Cyber security yang lemah atau buruk akan membuat perangkat kita menjadi mudah terinfeksi. Oleh karena itu, kita perlu selalu untuk meningkatkan cyber security pada perangkat atau sistem kita. Seperti dengan rutin melakukan update software atau dengan menggunakan berbagai jenis antivirus atau anti malware lainnya. Di sini tentang cyber ethics, definisinya, cyber ethics sendiri adalah cabang perilaku teknologi komputer yang mendefinisikan praktik terbaik yang harus dia adopsi oleh pengguna ketika dia menggunakan sistem komputer. Sederhananya, cyber ethics itu mengacu pada etika dasar atau etiket yang harus diikuti saat menggunakan sistem komputer. Etika secara umum mengacu pada menyebarkan perilaku yang baik. Demikian juga dengan etika cyber yang merujuk pada menyebarkan perilaku yang baik secara online yang tidak keras atau kasar. Cyber ethics mengatur aturan bahwa individu harus sopan dan bertanggung jawab ketika mereka menggunakan internet. Cyber ethics bertujuan untuk melindungi moral, keuangan, perilaku sosial individu. Cyber ethics melibatkan pengguna untuk menggunakan internet dengan aman dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan bijaksana. Cyber ethics berempati pada perilaku yang harus diadopsi saat menggunakan teknologi cyber. Sini ada tujuan utama adanya cyber ethics untuk menciptakan rasa nyaman, aman, tenang, dan tentram untuk segala jenis aktivitas yang dilakukan di internet. Dengan adanya cyber ethics, harapannya para pengguna atau user dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan tidak merugikan orang lain. Terus ada rulesnya. Rules dasarnya, jangan melakukan sesuatu di dunia maya yang kamu anggap salah satu ilegal dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran tingkat nasional, yaitu kasus PT Ideafil Indonesia dengan Medians. PT Ideafil Indonesia yang berlokasi di Jalan Burangang nomor 34 Bandung, Jawa Barat adalah perusahaan yang sedang berkembang, bergerak dalam bidang desain grafis dan desain multimedia. Perusahaan ini menciptakan desain dengan isi dan konteks yang kuat, menciptakan produk sebuah desain yang indah dan setiap kliennya ditangani dengan detail dan teliti. Dalam website PT Ideafil Indonesia diharuskan mengupload katalog yang berisi karya desain grafisnya agar para pembeli bisa melihat hasil-hasil karya yang diciptakan oleh perusahaan. Salah satu katalog yang diupload internet adalah katalog di bawah ini. Yang ini sebelah kanan.
Pada tanggal 13 Juni 2008, PT Ideafil harus mendapatkan laporan dari elance.com bahwa katalog berisi karya-karya desain grafis digunakan tanpa izin atau hak cipta oleh pihak Medience dalam website elance.com, dan lambang Ideafil diubah menjadi lambang Medience, sehingga katalog tersebut berhasil menarik para pembeli jasa membuat karya desain grafis untuk membeli karya dan jasa Medience. Bahkan Medience berhasil menjual salah satu karya desain grafis dalam katalog tersebut. Selanjutnya, pelanggaran tingkat nasional yang kedua. Pelanggaran yang kedua adalah kasus diretasnya situs resmi Telkomsel oleh kelompok hacker Indonesia gara-gara tarif internet yang terlalu mahal. Para hacker mengubah nama Telkomsel menjadi Telkom. Sangat lucu. Memang mungkin itu bentuk kecewaan dari para pengguna Telkomsel. Kasus ini menjadi viral di media sosial dan televisi dan menjadi bahan perbincangan para netizen. Selanjutnya ada pelanggaran tingkat internasional, kejahatan cyber internasional dan kebijakan luar negeri. Karena perang cyber telah menjadi bagian yang lebih besar dari hubungan internasional, Amerika Serikat harus memasukkannya ke dalam hubungan khusus dengan negara lain. Ini menjadi sangat penting dengan negara-negara yang hubungannya dengan AS menjadi tegang dan kontroversial, terutama negara-negara yang terlibat adalah negara besar seperti China dan Rusia. Negara-negara yang terlibat dari kasus ini adalah yang pertama, China. Menurut North Security, AS menerima lebih dari 5.000 serangan cyber dalam 1 jamnya, dengan sebagian besar berasal dari China. Pencurian serangan dari timur jauh ini telah menjadi titik pertikaian besar antara Gedung Putih dan Beijing. Presiden Obama menyatakan pada bulan September bahwa sanksi akan diberikan jika serangan berlanjut. Dalam pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping, kenyataannya adalah cakupan serangan China terhadap Amerika Serikat sangat besar. Pada tahun 2010, Google termasuk yang pertama melaporkan bahwa peretas China menargetkan serangan pada infrastruktur cybernya. Sejak itu, beberapa perusahaan melaporkan serangan, termasuk Northrop Grumman, Symantec, Yahoo, Dow Chemical, dan Adobe System. Serangan-serangan ini difokuskan pada kepentingan militer dan komersial, cenderung berfokus pada sektor-sektor di mana China tertinggal dari Amerika Serikat. Peretasan berlanjut adalah bagian utama dari pertemuan puncak bulan September antara kedua belah pihak, terutama setelah peretasan kantor manajemen personalia baru ini dikaitkan dengan China oleh pejabat Amerika Serikat. Obama dan Presiden Jinping mencapai konsekuens tentang keamanan cyber setelah 2 hari pembicaraan, namun masih harus dilihat apakah orang Cina akan mendukung kata-kata mereka dengan tindakan. Dua, Rusia. Meskipun sebagian besar ketegangan saat ini antara Rusia dan Amerika Serikat terfokus pada konflik di Ukraina dan Suriah, Rusia juga terlibat dalam banyak serangan cyber di sistem cyber Amerika Serikat. Perusahaan cyber security CrowdStrike mengatakan kepada The Hill pada bulan April bahwa lebih dari 10.000 penyusupan Rusia di seluruh dunia telah tercatat. Tercatat hanya dalam 4 bulan. Rusia tampaknya meningkatkan serangan mereka sejak Presiden Obama menjatuhkan sanksi atas intervensi di Ukraina. The Hill melaporkan bahwa gelombang satu serangan dunia ini, cyber ini, menghantam tingkat tertinggi pemerintah Amerika Serikat. Ini adalah peningkatan dari skala terbatas serangan yang pernah dilihat Amerika Serikat dari Kremlin di masa lalu. Seperti halnya China, Presiden Obama menekan Rusia pada serangan mereka yang luas. Sebuah laporan Reuters pada bulan September mengatakan bahwa Amerika Serikat sangat mempertimbangkan sanksi terhadap Rusia atas serangan cyber tersebut. Ini adalah pertama kalinya Amerika Serikat mempertimbangkan Rusia untuk jenis sanksi ini. Diketahui secara luas bahwa Obama dan Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki hubungan yang membeku. Jadi masih harus dilihat apakah Amerika Serikat dapat meyakinkan Moskow untuk mundur. Kedua, contoh cyber ethic. Yang pertama, unauthorized access adalah kriminal yang berlangsung kalau seorang memasuki atau menyusup ke dalam sesuatu skema jaringan komputer dengan cara tidak legal, tanpa izin atau tanpa pengetahuan dari pemilik skema jaringan komputer yang dimasukinya. Contoh dari perbuatan kriminal ini adalah robbing dan port.
Kedua, illegal contents, yaitu tindak kriminal yang dijalani dengan metode memuatkan informasi atau informasi ke internet berhubungan dengan sesuatu keadaan yang tidak benar, tidak sopan, serta bisa diduga sebagai melanggar hukum atau mengganggu ketertiban pada publik umum. Contohnya ialah peredaran pornografi atau berita yang tidak benar. 3. Penyebaran virus secara sengaja. Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan sebuah email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Keempat, cyber espionage, sabotase, dan extortion. Cyber espionage merupakan sebuah kejahatan dengan cara memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Dengan memasuki sistem jaringan komputer, pihak sasaran, sabotase, dan extortion merupakan jenis kejahatan dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan yang terhubung dengan internet. Kelima, carding. Carding merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan internet. Keenam, hacking dan cracker. Setelah hacker atau biasanya mengacu pada seorang yang punya minat besar untuk pelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut DOS, yaitu Denial of Service. Ketujuh, cyber squatting dan typo squatting. Cyber squatting merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan cara mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya pada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun typo squatting itu kejahatan dengan membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Yang terakhir, cyber terorisme. Tindakan cybercrime termasuk cyber terorisme jika mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk cracking situs pemerintah atau militer. 3. Pasal-pasal pelanggaran tentang cyber etik. Yang pertama itu ada pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesulitan. Pasal 27 ayat 2 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. 3. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang keempat, pasal 27 ayat 4 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Pasal 8 ayat 1 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang keenam ada pasal 28 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau yang membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan lainnya. Baiklah, terima kasih. Sekian pemaparan materi mengenai cyber ethics dari saya. Saya harap materi yang saya berikan ini bermanfaat bagi penonton sekalian. Jika ada salah kata yang menyinggung teman-teman, saya minta maaf. Saya Muhammad Arif Rifki pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.